Marilah kita perhatikan uraian Lily Brown, wanita sosialis yang kenamaan itu. Ialah sebagai yang saya uraikan tadi, penghargaan kerja daripada kaum wanita atasan yang kurang kerja dan daripada kaum wanita proletar yang diperbudak oleh kerja adalah berlainan satu sama lain. Malahan beratnya pekerjaan yang membebani kaum wanita jelata itu menjadi sebab bahwa masuknya kesadaran dan semangat perjuangan di kalangan mereka agak terlambat. Beratnya nasib sehari-hari yang sama sekali tidak mengasih kesempatan kepadanya untuk memikirkan lain hal, melainkan kerja, dan sekali lagi kerja. Kerja di pabrik atau di perusahaan, kerja di rumah tangga, kerja sebagai produsen masyarakat, dan kerja sebagai produsen rumah tangga. Sebagai yang telah saya uraikan di muka, membuat pikiran mereka menjadi seperti tumpul dan buntu. Mereka tak ada lagi untuk berpikir. Kaum proletar laki-laki sudah lama bangkit semangatnya, sudah lama mengadakan serikat ini dan serikat itu, sudah lama bergerak. Kaum proletar wanita masih saja tinggal tumpul dan buntu ingatan, tak mengerti aksi pihak laki-laki. Malahan ada pula yang tidak setuju atau melarang suaminya bergerak. Pertengkaran suami istri sering terjadi. Pemogokan-pemogokan kaum buruh laki-laki kadang-kadang dikhianati oleh kaum buruh wanita yang menjadi pengantinnya, kaum pemogok. Henriette Roland House menggambarkan terlambatnya kesadaran wanita jelata itu sebagai berikut, yang pokok artinya sama dengan apa yang dikatakan tadi. Lily Brown juga memberikan keterangan yang demikian. Dengarkan uraiannya. Tetapi lama-kelamaan kesadaran itu toh datang juga. Lama-kelamaan proses perindustrialisme kapitalis yang memasyarakatkan kaum wanita jelata itu toh memasukkan mereka juga ke dalam alam perjuangan kelas proletar. Wanita bergerak, wanita bersama-sama dengan laki-laki, dan bukan alam perjuangan Burgerlich, yakni wanita menentang laki-laki. De Burgerlich Vijanskap tegen den man voor haar tegenstelling in the proletar broederschap met den man. Demikianlah Henriette Roland House berkata. Oleh karena itu, maka pergerakan wanita jelata ini lantas menjadi satu bagian kekal daripada pergerakan sosialis seumumnya. Jalan-jalan apakah dilalui oleh pergerakan sosialis itu untuk mencapai maksudnya, yaitu masyarakat sosialis? Jalan itu ada 3. Aksi serikat sekerja, B. Aksi koperasi, C. Aksi partai politik. Mula-mula, maka kaum buruh laki-laki sendiri di dalam serikat sekerja, koperasi, dan partai politik itu tidak senang menerima wanita sebagai anggota. Bukan saja mereka masih dihinggapi paham kuno bahwa wanita itu tidak cakap buat ini atau itu, yaitu masih dihinggapi prasangka, tetapi terutama sekali buat serikat sekerja adalah sebab lain yang penting. Di dalam pabrik, di dalam perusahaan, buruh wanita merupakan satu golongan yang kualitas pekerjaannya kurang baik, das satu golongan yang rendah upahnya. Manakala wanita itu diizinkan masuk serikat sekerja, maka kaum laki-laki mengira bahwa hal itu akan berakibat merosotnya upah seumumnya. Tidakkah diadakan perusahaan-perusahaan yang jumlah buruh wanitanya lebih besar daripada jumlah buruh laki-laki? Garis upah selalu mengarah kepada upah wanita yang rendah. Maka oleh karena itu, sedapat mungkin wanita ditolak menjadi anggota serikat sekerja. Mereka dianggap satu saingan yang tidak baik. Mereka merusak pasar. Begitu pula di dalam kalangan partai politik. Partai politik menghendaki anggota-anggota yang sadar dan ulet. Ia menghendaki penyaringan, ia menghendaki seleksi. Sedangkan perempuan dianggap kurang cerdas, kurang sadar, kurang ulet, kurang mampu berpikir secara prinsipil, kurang tenang, mudah terpengaruh oleh sentimen, mudah mendatangkan kekacauan dan keributan. Tetapi akhirnya lama-kelamaan datang pula perubahan dalam kekolotan kaum laki-laki ini.
Terutama sekali kalangan serikat sekerja kaum laki-laki itu mulai mengerti bahwa justru kalau wanita itu tidak dididik dalam semangat pergerakan dan tidak diajak serta dalam pergerakan, mereka akan tetap menjadi ancaman merosotkan upah. Jangan tinggalkan kaum perempuan. Justru kalau ditinggalkan, mereka karena kebodohannya akan selalu bersedia menjadi pengganti buruh laki-laki dengan upah yang lebih rendah, menjadi undergrupster kalau buruh laki-laki mengadakan pemogokan. Justru kalau sang istri tidak dibawa dalam kesadaran, maka ia akan selalu mengomel kalau sang suami malam-malam pergi ke rapat atau ke pekerjaan partai, menggerutu kalau uang belanja diambil sebagian kecil buat membayar kontribusi atau abonemen koran. Satu-satunya jalan untuk menghilangkan ancaman ekonomis yang datang dari rendahnya upah wanita dan ancaman psikologis dalam perhubungan suami istri ialah menyadarkan wanita itu tentang gunanya perjuangan dan membawa mereka serta di dalam perjuangan. Dan wanita pun segera sadar. Kesadaran inilah yang membuat dunia manusia pada silamnya abad ke-19 mengalamkan satu pergerakan laki perempuan yang hebat sebagai yang belum dialamkannya dalam seluruh sejarah yang terdahulu. Kesadaran inilah yang membawa soal wanita itu ke atas satu tingkat yang lebih tinggi, satu tingkat yang mengenai soal masyarakat seumumnya, yang tidak hanya memikirkan dan memperjuangkan kedudukan wanita saja, tetapi memikirkan dan memperjuangkan kedudukan wanita sebagai satu bagian dari kemanusiaan yang berbahagia seluruhnya. Kesadaran ini membuat wanita berjuang tidak menjadi sekse, tetapi sebagai satu bagian daripada satu kelas. Di dalam salah satu kongresnya, yaitu di kota 1896, maka pergerakan sosialis itu menerima baik revolusi yang mengenai nasib wanita sebagai berikut. Karena pekerjaannya di dalam perusahaan itu, maka wanita proletar dalam arti ekonomis sudahlah dipersamakan dengan laki-laki dari kelasnya. Tetapi persamaan ini berarti bahwa ia sebagai juga proletar laki-laki hanya saja lebih hebat dari dia dihisap oleh si kapitalis. Maka oleh karena itu, perjuangan kaum wanita proletar itu bukan satu perjuangan menentang kaum laki-laki dari kelasnya sendiri, tetapi satu perjuangan bersama-sama kaum laki-laki dari kelasnya sendiri melawan kelas kaum modal. Tujuan yang dekat daripada perjuangan ini ialah menghambat dan membendung penghisapan kapitalis. Tujuan yang akhir ialah pemerintahan kaum proletar dengan maksud menghapuskan sama sekali pemerintahan kelas dan penjelmaannya satu pergaulan hidup sosialistis. Demikianlah bunyi revolusi Kongres di Gotha 1896. Itu tidak berarti bahwa kongres-kongres sosialis yang terdahulu tidak membicarakan soal wanita. Tidak. Malah di dalam kongres di Eisenach di dalam tahun 1869 soal itu dibicarakan pula. Tetapi kejernihan paham, kejernihan analisis pada kongres-kongres yang terdahulu itu belum terdapat. Boleh dikatakan kejernihan itu baru tumbuh sesudah terbit kitab August Bebel, Die Frau under Sozialismus, Wanita dan Sosialisme. Kitab ini saya anggap salah satu kitab soal wanita yang fundamental, tetapi alangkah banyaknya dulu rintangan-rintangan yang menghalangi tersebarnya kitab ini. Bebel menerbitkan kitabnya itu dalam tahun 1879, setahun sesudah Graf Otto von Bismarck